Halo, selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Kali ini kita mau bedah sebuah ringkasan renungan yang Anda bagikan. Fokusnya menarik banget nih, tentang gimana sih caranya hidup tanpa terus-terusan terbebani noda dosa gitu. Dasarnya dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Kita coba bongkar bareng ya. Apa sih arti penyucian total itu buat Anda? Nah, sumber yang Anda kasih ini langsung fokus ke satu bagian penting di ayat itu. Bunyinya kan, darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Perhatiin deh kata kuncinya, segala. Ini kayaknya bukan kata biasa aja ya di sini. Betul sekali. Penekanan di kata segala ini, penting banget. Menurut sumber ini ya, artinya itu, penyucian oleh darah Yesus itu sifatnya absolut, total. Bukan cuma sebagian dosa aja yang diampuni, tapi ya semua, nggak ada kecuali. Mau dosa yang kayak gimana pun. Nah, ini jaminan yang menyeluruh gitu. Menyeluruh ya? Nah, ini nih yang bikin penasaran. Kalau jaminannya memang total begitu, terus dampaknya buat kita sehari-hari gimana? Renungan ini kayaknya ngajak kita mikir lebih praktis ya, bukan cuma teori aja. Iya, betul banget. Implikasinya itu sangat membebaskan sebetulnya. Sumbernya ini bilang, Anda itu nggak perlu lagi, kayak nyeret-nyeret beban salah di masa lalu. Bahkan, dikasih contoh yang, kena banget. Kegagalan tadi pagi. Oh, wow. Sampai yang baru kejadian gitu ya? Iya, maksudnya kesalahan yang baru aja Anda buat, itu pun bisa langsung diberesin saat itu juga. Coba deh bayangin, leganya gimana kalau beban itu nggak perlu dipikul lama-lama. Langsung lepas. Langsung lepas. Kedengarannya simpel banget ya. Tapi gimana caranya? Mekanismenya gimana menurut sumber ini? Kok bisa kegagalan tadi pagi itu langsung bersih? Perlu ngapain? Nah, penulis renungannya jelasin, kuncinya itu di tindakan datang kepada terangnya. Kalau di konteks 1 Yohanes ini ya, biasanya dipahami sebagai sikap kita yang terbuka, jujur di depan Tuhan. Ya ngakuin aja dosa atau salah kita, nggak ditutup-tutupi. Pas momen itulah, darah Yesus bekerja. Seketika, menyucikan. Oh. Jadi ini bukan kayak proses penebusan yang ribet atau perlu ritual macam-macam. Lebih ke respons iman kita aja. Hasilnya ya penyucian instan. Jadi bukan soal usaha kita hapus dosa ya, tapi lebih ke respons aktif kita. Ngaku di hadapan terang itu. Gitu. Tepat. Terus konsekuensinya apa? Cuma status bersih aja atau ada efek ke dalam diri kita gitu? Nah, ini dia. Konsekuensi langsungnya itu, kata sumber ini, adalah hati nurani yang bersih. Hati nurani bersih? Iya. Ini bukan sekedar rasa lega sebentar ya, tapi kondisi batin kita benar-benar bebas. Bebas dari tuduhan, bebas dari rasa bersalah, yang biasanya bikin kita, lumpuh gitu. Hati nurani yang bersih ini, katanya lagi, jadi dasar penting supaya kita bisa melayani Tuhan atau ya berhubungan sama orang lain tanpa ganjalan, tanpa kepikiran terus salah kita yang kemarin atau bahkan yang barusan. Wah, nyambung ya. Bukan cuma bebas dari yang negatif kayak rasa bersalah itu, tapi renungannya juga nyebut soal munculnya sukacita yang penuh. Nah, ini gimana hubungannya antara hati nurani bersih sama sukacita penuh? Apa otomatis gitu? Kayaknya sih renungan ini ngelihatnya kayak dua sisi koin yang sama ya. Jadi, waktu beban rasa bersalah itu diangkat, kan hati nurani kita jadi bersih tuh. Nah, ruang batin kita itu nggak jadi kosong, tapi malah diisi sama sukacita. Oh, jadi mengisi ya? Iya, sukacitanya ini bukan cuma senang biasa, tapi lebih dalam. Karena kita ngerasain dibebasin, diterima sama Tuhan. Ini kayak mutus siklus lama kan? Biasanya kan gagal, merasa bersalah, minder, narik diri, gagal lagi. Iya, sering gitu. Nah, ini jadi beda. Gagal, datang, ngaku, disucikan, hati nurani bersih, malah jadi penuh sukacita. Jadi berani lagi buat melayani atau berbuat sesuatu. Ini benar-benar ngubah cara kita hidup secara rohani kan? Betul. Pergeseran dari siklus rasa bersalah ke siklus pemulihan dan sukacita ini benar-benar bikin kita lihat kegagalan jadi beda ya. Bukan akhir dari segalanya, tapi justru jadi momen buat ngalamin lagi penyucian instan itu. Persis. Jadi inti dari penyelaman kita kali ini, dari materi Anda ya, jaminan penyucian yang total dan instan ini memang tujuannya untuk memerdekakan Anda.
Bukan buat bikin kita anggap enteng dosa ya, tapi supaya kita lepas dari cengkraman rasa bersalah yang nggak habis-habis. Biar bisa hidup, bisa melayani, dengan berani, dengan sukacita. Nggak dibayang-bayangin rasa takut salah terus, gitu. Hidup jadi lebih ringan, fokus ke depan. Oke, nah ini sebagai penutup nih buat Anda renungkan lagi di rumah. Kalau penyucian itu beneran instan dan total, setiap kali Anda datang ke terang dan mengakuinya, coba dipikirin, seberapa sering sebetulnya Anda bisa riset dan ngalamin kebebasan plus sukacita ini dalam sehari? Bisa puluhan kali, atau mungkin lebih? Dan gimana ya kalau kesadaran bahwa pembersihan instan ini selalu tersedia itu benar-benar meresap? Nggak cuma pas momen doa aja, tapi di setiap langkah, setiap interaksi, setiap keputusan Anda sehari-hari. Apa ya dampaknya? Terima kasih sudah ikut menyelam lebih dalam bersama kami kali ini.